usia kita dalam proses perkembangan kemarin dunia gaji kita dalam edukasi dan lain-lain kesulitan. Kita kira-kira baru kembali normal lagi kira-kira 1 bulan ke belakang. Sehingga kemarin ada masa kecil karena sampai terakhir pun Bawaslu kita tidak yakin tidak lolos, ternyata alhamdulillah. Tapi kita masih berpikir bahwa istilah keadilannya yang masih perlu kita pikirkan bahwa ada caleg-caleg karena perempuan, ada caleg Perdapil itu yang harus menggunakan 30%. Itu gugur. Dan dia kan memenuhi syarat. Itu salah satu contoh. Lalu kembali kita fokus kembali ke sini lah ke media center. Nah ini kita akan kembangkan sesuai dengan artinya media center. Ini tempat kita senternya media di sini. Kita kumpul dan mudah-mudahan bisa mendapatkan suatu hal-hal yang positif untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena salah satunya visi dan misi dari PKP itu dari pendidikan sendiri. Mungkin kalau kalian ketahui dari Pak Sutrisno, Pak Sutrisno, memang kita ada berat melaksanakan tugas di partai ini. Karena idealismenya begitu kental, begitu sangat harus diikuti, tetapi virus-virus tetap masuk ke dalam partai. Karena proses itu dengan sistem yang sekarang kita mendapat kesulitan, misalnya dengan hal-hal yang seharusnya, ya, sehingga sekarang saja bayangkan di dapil sendiri sekarang sudah mulai kanibalisme itu mulai, ya kan ingin jalan sendiri, ingin menang sendiri, konsep juga ingin sendiri, sedangkan kita ingin salah contohnya pusat, provinsi dan kabupaten kota itu harus bisa sinergi bersama-sama. Nah, makanya media center ini berperan. Kita adalah input masukan dari teman-teman juga keluar dari kita untuk memberikan kepada umum apa sih sebetulnya yang akan dibuat oleh PKP untuk bangsa dan negara. Nah itu, nah mudah-mudahan karena kita sudah planning sampai Maret itu kita sudah ada konsep apa yang kita lakukan untuk skala nasional. Kita juga akan bawa pembicaraan nasional yang kita akan baca di sini. Mungkin nanti bantuan-bantuan teman kita juga akan bisa bantu. Yaitu ada liputan rutin kita dan kita ada liputan khusus. Lalu ada pelatihan kenegarawanan, ada diskusi publik, ada audiens kita kunjungan-kunjungan. Jadi ada opini internal, opini eksternal, press conference, video dan tulisan. Jadi itu yang kita laksanakan. Ini website kita juga bagus. Ada teman-teman kalau lagi singgah, lagi jalan di sini mau mampir silakan. Mau dipakai makan bisa. Pokoknya nggak ada masalah. Di bawah nggak boleh. Kita sudah terang ya. Dibawa pulang nggak boleh. Mau dibawa pulang bisa dari sini. Jadi apa yang ada di sini, ayolah kita sama-sama bangun, gitu kan. Saya tahu ini momentumnya sangat tepat karena kita kondisi. Kalau kita benar-benar ya lagi teman-teman lebih tahu. Kondisi kita sekarang bangsa kita ini, kalau kita benar-benar turun, betul-betul mengkhawatirkan. Kalau kita bedah satu-satu, kita sedih lah. Sebagai penerus bangsa ini, kira-kira generasi kita setelah kita ini mau ngapain? Jati diri sudah nggak ada, ya kan? Semua dewannya sudah keluar. Bayangkan sekarang para caleg kita pun sudah kalau kumpul, sudah banyak berbicara masalahnya. Berapa kosnya untuk sampai selesai, ya kan? Untuk pencalekan ini. Bayangkan kalau satu dapil kemarin saya di Bandung ngobrol itu orang sudah keluar belum apa-apa sudah masuk komisi. Memang dia punya kemampuan, ya kan? Nah, kalau segala bisa dibeli, itu gimana ke depannya negara kita ini? Nah, maksudnya media center itu ingin mengungkap hal-hal seperti itu secara objektif. Jadi kita mencoba, walaupun media center ini media center PKPI, tetapi kita akan mencoba seobjektif mungkin membuka permasalahan-permasalahan. Nah, kita sudah mulai 2-3 hari ini. Kalau buka webnya kita atau blognya kita atau apa kita di sini Facebooknya sudah mulai kita, ya kan membuka yang aktual kita coba. Makanya dengan adanya teman-teman, kita bisa saling mengisi,
saling membantu, ya kan, apa yang diperlukan. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang direncanakan oleh media center di sini menjadi rumah teman-teman juga. Jadi kan kalau lagi di sini lagi tanggung, mau sholat, kadang-kadang mau makan siang, ada saya, ada apa, kita seperti keluarga zaman Bangla, orang sudah bilang. Jadi kalau ada tamu itu wajarlah kita makan bareng, kopi bareng, gitu kan hal-hal seperti itu. Nah itu yang kita mau buka di sini. Walaupun memang di sini ada masuknya agak kurang enak, kayak di sini ya langsung kita plug gitu kan. Tapi di sini kan dari sini mungkin kita kasih tanda di media center. Jadi dari masuk itu jadi parkir di sini ada. Jadi anda di sini mau ngeprint, mau apa, mau mengakses apa, silahkan. Kami sangat terbuka dengan teman-teman. Kalau ada kopi, ayo kita kopi bareng. Ada nasi bareng, kita makan bareng. Ada berita yang kita mau update, kira-kira apa yang kita mau lihat ya. Kebetulan di media center ada timnya, mungkin ada sekitar banyak sebetulnya. Tapi yang ada konstan di sini ada 5 orang. Nah teman-teman itu silakan. Bicara mereka juga cukup kompeten untuk bicara-bicara masalah apa yang terjadi, apa yang kita analisa mengenai keadaan bangsa sekarang. Nah kenapa di sini juga tulisannya gitu, before nanti ada solusi. Karena setiap pertemuan kita ingin itu ada solusi. Jadi bukan lagi, karena yang sudah ada sekarang, orang semuanya itu kayak diadu-adu, berantem, ya kan? Lalu yang tidak sesuai lah dengan dari bangsa kita. Nah kita inginnya mensosialisasikan lagi kembali, ya, merefleksi kembali ke belakang bahwa musyawarah itu adalah hukum tertinggi dari bangsa ini. Ya kan? Ada negara, ada Pancasila, ada semua itu berdasarkan musyawarah. Dan ini betul-betul yang kita sangat berbeda dengan bangsa lain seperti negara lain. Dan menurut informasi yang ada mungkin yang kita harus ungkap, satu-satunya di dunia yang menjadi bangsa menjadi negara itu baru kita. Indonesia yang lainnya adalah negara menjadi bangsa. Itu penting, beda banget. Nah itu nanti diskusi-diskusi itu kita akan kupas. Sehingga kultur budaya kita itu sama nggak kalau negara organisasinya membuat satu aturan. Sekarang dibilang liberalisme. Cocok nggak dengan bangsanya? Nah bangsanya menggeliat. Kalau dia nggak cocok menggeliat bangsanya. Kita kayak panas dingin menggeliat. Pasti merasakan ketidakenakan, ketidaknyamanan. Karena ada aturan-aturan atau produk-produk yang dikeluarkan oleh organisasinya atau negara sebagai organisasi pemerintahan ini itu akan terasa sekali. Ketidakadaan MPR itu terasa sekali. Ketidakberadaan GBHN terasa sekali. Fungsi TNI dan fungsi polisi itu bagaimana dalam membela dan menjaga negara ini. Nah itu kita akan kupas nanti di sini. Tentunya kita dengan teman-teman yang kompeten, kita mencari orang-orang mungkin dapat masukan dari teman-teman juga. Kira-kira di bidang hukum siapa sih yang masih murni mau berpikir, kan? Berpikir untuk bangsa ini. Yang kedua pokoknya bidang ekonomi, politik, budaya, sampai ke lingkungan, ya kan? Kita akan kupas itu menjadikan solusi. Nah itu menjadi masukan-masukan. Dan PKPI tidak akan bermahal diri artinya, karena Bang Yusuf mengisyaratkan sebagai ketua umum. Silakan kalau ada orang lebih baik, kalau memang peraturan sekarang sistemnya adalah seperti ini harus dipakai orang untuk memimpin bangsa ini. Kenapa PKPI tidak menjadi wadah yang membuka diri untuk melihat siapa yang terbaik anak bangsa yang bisa memimpin bangsa? Jadi tidak perlu dari PKPI, karena PKPI-nya intinya kan bukan apa ya? Bukan, kita tidak melihat partai lain sebagai pecahan-pecahan bahwa itu musuh kita. Nah, kita nggak mau masuk ke area sana. Kita masuk itu saudara-saudara kita yang ibaratnya punya rumah-rumah sendiri dan dia berpikir dengan cara-caranya sendiri. Kita mau berkompromi, bermusyawarah untuk mencari sesuatu solusi. Nah itu jadi kita nggak lihat. Karena logikanya gini, kalau presiden itu Golkar, apa itu bukan saudara kita, bukan musuh kita, kan bukan juga. Yang didorong oleh Demokrat, sama juga. Ya kan, nah, kita akan mencari apa yang menjadi inti permasalahan sehingga bangsa ini jadi begini gitu. Nah ini yang kita kupas. Nah, kita PR kita sudah lama, kita sampai berdiri
kita sampai punya bukunya segala macam yang sekarang ada di Koko bukunya. Kita taruh di sana. Karena konsep kita itu tidak seperti yang lain-lain demo segala macam. Kita tulis permasalahan ini solusinya kirimkan. Pokoknya ke DPR, kirimkan ke MPR, kirimkan ke lembaga tertinggi dan lembaga tertinggi lain sampai ke presiden. Bahkan penasehat dewan penasehat kita, pendiri kita, kalau ada masalah itu dia langsung berangkat pergi ke presiden minta waktu, ya kan? Bisa dengan beliau ini loh kiranya problem bangsa. Nah itu yang kita lakukan. Nah ini memang sebetulnya untuk para kader sendiri di dalam pun, para caleg juga itu belum terlalu meresahkan karena virus yang sudah banyak, ya kan? Virus yang sudah banyak sekarang apa ya masuk kemana-mana. Dan kalau kita bilang jujur, saya agak minus kemudian yang mana di partai di PKB ini kita melihat banyak sekali yang harus kita benahi bersama para caleg ini. Tugas dan kewajibannya saja kita mesti pertegas. Lalu bukan tugas saja, tapi yang ada di otaknya apa, buku income-nya apa loh? Kan ini kalau kita bicara ini problem. Kenapa kalau ada peraturan yang dibuat? Peraturan buat ini siapa yang buat? Lalu setelah peraturan dibuat, apa yang dipakai? Dasar pemikirannya. Apakah undang-undang 45 Pancasila? Apakah liberalisme? Apakah paham lain? Sehingga kadang-kadang teman-teman sendiri kan suka bertanya, apa bedanya? Sehingga saya sepakat. Bedanya partai ideologisnya partai A sama partai B dengan partai C. Sebenarnya itu nggak usah dipertanyakan lagi. Ideologinya cuma satu. Implementasinya ditanyakan bagaimana dia mewujudkan apa yang sudah ada di Sila 5 itu dan lain-lain sesuai dengan apa cita-cita kemerdekaan, gitu ya. Sesuai dengan makanya sekarang keadilan hukum, keadilan pendidikan, keadilan mana-mana. Nah itu yang akan fokus PKPI, tidak keadilan itu yang sekarang sudah terasa makin jauh dan itu menjadi slogan-slogan. Sekarang banyak orang yang berbicara, bahkan ada yang berbicara ternyata saya bilang ya waktu kampanye berbeda dengan yang sekarang. Nah itu kan jadi masalah juga gitu. Sebagai orang yang beragama, apa boleh kita bohong dulu, terus sesudahnya kita tidak melakukan apa yang kita janjikan. Nah itulah perbedaan sebetulnya di partai kita. Nah saya kebetulan pernah menghadiri di Leiden. Itu ada 40 profesor tata negara dunia. Itu menyelidiki ideologi apa yang terbaik di dunia. Ternyata ranking pertamanya ada akan Indonesia Pancasila. Dan itu tidak mau dia ekspos, karena begitu dia ekspos menjadi membesarkan kita. Dia keep, dia pelajari, dia buat untuk mereka sendiri. Gitu loh. Kan yang terbaik kan nanti nyuri makanya mereka selalu bahasanya change, ya kan? Change. Jadi banyak dari PKI, dari komunis, change ya. Ke demokrasi change, ke liberal, kapitalis change terus. Kalau kita bukan change, karena di agama itu nggak pernah ada ngomong change. Yang ada kembali, bukan change, bukan perubahan, kembali. Karena itu naturalnya, alaminya sudah ada. Nah ini yang menjadi masalah. Ya sedikit kultur lagi. Ilmunya nggak boleh nyampe. Mungkin lagi ini, soalnya ada pembicaraan kan, sebenarnya bukan baru sambil menunggu buka puasa. Jadi kira-kira seperti itu. Nah media sosial ingin PKPI ini lebih memperlihatkan jeroannya PKPI dan juga mencoba membedah, ya membedah mencari solusi sehingga menjadi keputusan atau berupa apapun yang kita akan kirimkan ke instansi-instansi yang berkepentingan. Kira-kira seperti itu. Dan yang tidak lupa silaturahmi wilayah Anda yaitu mengajak teman-teman ini menjadi rumah Anda semua. Kalau Anda sedang lewat, Anda sedang apa, butuh informasi, butuh apa, gitu kan memang kebutuhannya seperti itu kita sangat welcome. Kan? Yang ada kita sama-sama duduk, kalau ada makanan kita sama-sama makan, kopi teh selalu ada, gitu kan? Tempat sholat di sini ada, kalau yang mau sholat silakan dari ibu-ibu, kalau bapak, ada yang sekalian yang silakan. Mungkin gambaran sekilas seperti itu, tapi kita mudah-mudahan akan sering bertemu. Karena ini adalah tahap awal. Sebetulnya saya ceritakan, rencana saya itu hari Selasa, hanya mengundang teman-teman itu hanya pengen ketemu dan buka puasa bersama. Itu aja. Nggak usah ngobrolin yang susuk-susuk pusing kepala, gitu kan, santai. Nah, tetapi ada di beberapa dari teman-teman, kita nggak dipakai juga diskusi. Lalu Roy bicara
kenapa nggak kita angkat Jawa Timur, ya, Ibu Kofifa. Nah, kebetulan kita mendukungnya Ibu Kofifa. Telepon-teleponan, SMS-an, ternyata Senin aja bang, Senin saya siap. Dari KPB kan ini ada berita-berita, tapi saya dari SMS kemudian sebenarnya beritanya agak positif menurut kacamata beliau. Nah, saya bilang sama Mario sebenarnya sajalah kita bicara keadilan kan, keadilan hukum dan lain-lain, siap, sudah kita santai saja, kan? Sambil kita mau berbuka puasa, mudah-mudahan ada hal-hal yang bermanfaat kita coba ungkap, kita coba berikan informasi kepada masyarakat yang sejujur-jujurnya. Itu aja sih. Terima kasih. Ada pertanyaan, ada. Coba Pak Yos.